Rasulullah SAW pun menyampaikan sesuatu yang lagi-lagi membuat hati ini bergetar, Wak. Kalian tahu, di momen itulah beliau berkata, aku berharap kau menjadi pengganti Hamzah. Abu Sofyan bin Al-Haris adalah termasuk keluargaku yang terbaik setelah dia masuk Islam. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan membawakan satu lagi kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat Rasul yang mulia bernama Abu Sofyan bin Al-Haris. Ini Abu Sofyan bin Al-Haris, Wak, ya, bukan Abu Sofyan bin Harb. Memang ada dua Abu Sofyan. Kalau Abu Sofyan bin Harb itu ya suaminya Hindun yang udah pernah makan jantung paman Rasul Hamzah tuh. Beda sama Abu Sofyan yang akan kita bahas malam ini ya. Nah, yang akan kita bahas malam ini adalah Abu Sofyan, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Dulu nih, beliau ini termasuk salah satu orang yang sangat-sangat membenci Rasulullah. Bahkan beliau memerangi Rasulullah dan juga kaum muslimin hingga 20 tahun lamanya, Wak. Tapi alhamdulillahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, hidayah pun berhasil mengetuk pintu hati Abu Sofyan hingga beliau pun masuk Islam. Bahkan nih, Wak, ya, segitu gigihnya usaha beliau dalam membuktikan iman dan kesetiaannya pada Islam, Rasulullah sampai menyebut beliau sebagai sosok pengganti Hamzah radhiyallahu anhu yang pada saat itu sudah wafat. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Tapi sebelum aku menceritakan lebih lanjut, seperti biasa aku mau disclaimer dulu kalau semua informasi yang akan aku sampaikan di sini aku rangkum dari ceramahnya Ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, Wak, ya. Dan kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, kalian bisa langsung tonton Sirah Nabawiyah beliau, Wak, yang ada di channel YouTube-nya beliau. Dan selain itu juga kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat atau kurang jelas belum aku sampaikan juga di sini, kalian boleh langsung tambahin dan perbaiki aja di kolom komentar di bawah, Wak. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Abu Sofyan bin Al-Haris adalah salah satu sahabat Rasul yang dari segi kekeluargaannya sangat-sangat dekat dengan Rasulullah, Wak. Ayah beliau yaitu Al-Haris merupakan anak pertama dari Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Sedangkan Abdullah, ayahnya Rasul, merupakan anak terakhir dari Abdul Muthalib. Ayah mereka ini jadi kakak beradik nih, Wak, ya. Otomatis Abu Sofyan pun menjadi sepupunya Rasulullah SAW. Dan selain saudara sepupu, Wak, mereka ini juga merupakan saudara sepersusuan karena sama-sama disusui oleh Halimah Sa'diyah. Nah, Abu Sofyan bin Al-Haris ini, Wak, lahir di tahun yang sama dengan kelahiran Rasulullah, yaitu di tahun 571 Masehi. Jadi mereka ini sebaya gitu, Wak. Itulah kenapa sejak kecil Abu Sofyan ini menjadi teman bermainnya Rasulullah dan mereka selalu bersama-sama. Bahkan nih, Wak, ya, beberapa ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Abu Sofyan ini menikah di waktu yang sama dengan menikahnya Rasulullah SAW. Tapi sayangnya, Wak, kedekatan antara Abu Sofyan dan Rasulullah yang sudah terjalin sejak mereka kecil ini tidak berlangsung lama, Wak. Karena pada saat Rasulullah SAW dinobatkan menjadi nabi, dari situlah muncul benih-benih kebencian dalam hatinya Abu Sofyan terhadap Rasulullah. Dan karena kebenciannya itu, Abu Sofyan pun menjadi salah satu orang yang paling membangkang dan menolak dakwah Rasul. Kebayang gak sih, Wak, kalian yang tadinya sangat dekat tiba-tiba berubah jadi musuh? Dan FYI, Wak, pada saat itu Abu Sofyan ini sangat mahir kali berkuda, sehingga dia memiliki peranan yang sangat penting dalam peperangan. Nah, karena dia sangat membenci Rasulullah, Wak, dalam keahliannya tersebut Abu Sofyan ini jadi nggak pernah absen nih di setiap peperangan dalam melawan kaum muslimin. Dan selain itu juga, Wak, beliau ini juga merupakan seorang penyair yang sangat unggul. Dulu nih, Wak, ya, di zaman Rasulullah penyair ini macam media sosial gitu loh, Wak. Apapun yang mereka sampaikan ini cepat kali viralnya. Nah, Abu Sofyan juga menggunakan kemampuannya dalam merangkai kata-kata ini untuk membuat syair-syair yang berisi ujaran kebencian dan juga kecaman terhadap Rasul. Saking bencinya dengan Rasulullah, Wak, pada saat itu hampir setiap hari Abu Sofyan ini datang ke dekat Ka'bah untuk menyuarakan syair-syair ciptaannya yang berisi hinaan terhadap Rasulullah dan juga agama Islam. Pokoknya jahat kali, Wak, syair yang ditulis sama Abu Sofyan ini betul-betul menyakiti hati Rasulullah. Apa sih yang nggak usah tahu kalian, nggak penting juga. Nah, mengetahui hal itu Rasulullah jadi ngerasa serba salah, Wak. Mau marah, tapi kok ya Abu Sofyan ini sepupu beliau sendiri, ya kan, dan juga teman kecil beliau semenjak kecil. Tapi kalau didiamin terus ya lama-kelamaan perilaku Abu Sofyan ini makin kelewatan nih. Alhasil, Wak, di tengah kegundahan hatinya Rasulullah SAW pun selalu memanjatkan doa yang sama. Berulang-ulang kali beliau memohon kepada Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu ini. Rasulullah yang udah dijamin telah dihapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang aja terus-terusan, Wak, berdoa agar dikokohkan hati beliau ini dalam Islam, ha. Saking gencarnya Abu Sofyan tuh menyuarakan syair-syair untuk menggoyahkan iman kaum muslimin. Kebayang nggak kalian? Dan akhirnya nih, Wak, ya, untuk melawan syair-syair ciptaan Abu Sofyan, Rasulullah SAW pun menyiapkan penyairnya beliau sendiri, Wak, yaitu seorang sahabat yang mulia bernama Hasan bin Sabit. Hasan radhiyallahu anhu ini
selalu setia membela Rasulullah, Wak. Apapun hinaan yang disampaikan oleh Abu Sofyan pada saat itu, Hasan akan membalaskannya juga dengan membuat syair-syair yang berisi kebenaran tentang Rasul dan juga Islam. Nah tapi Wak, entah apa yang membutakan hati Abu Sofyan pada saat itu, dia ini terus saja merasa benci gitu loh terhadap Rasulullah. Bahkan nih Wak, ya, Abu Sofyan juga mulai membuat syair-syair yang berisi hinaan terhadap Hasan bin Sabit. Pokoknya siapapun yang membela Nabi juga akan dicela balik sama Abu Sofyan. Dan setiap kali ada peperangan melawan muslimin, Wak, Abu Sofyan ini akan berada di paling depan. Beliau ikut serta dengan menggunakan hartanya, pedangnya, juga lisannya. Begitu besar kebencian yang dirasakan Abu Sofyan, Wak, sampai-sampai beliau pun menjadi salah satu orang yang punya ambisi untuk meringkus Rasulullah SAW. Dan kalian tahu pada saat Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah, Abu Sofyan bin Harb yang suaminya Hindun tuh, Abu Sofyan satu lagi nih Wak, sempat tuh membuat sebuah sayembara yang berisi, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati, akan kuberi 100 ekor unta, katanya kan. Nah mengetahui sayembara tersebut, Wak, Abu Sofyan bin Haris ini juga seketika mengatakan hal yang sama, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup atau mati, akan kuberikan 100 ekor unta juga. Kebayang nggak kalian, akan ada 200 ekor unta yang dijanjikan akan diberi sama kedua Abu Sofyan ini untuk melawan Rasulullah. Kebencian terhadap Rasulullah dan agama Islam yang dirasakan oleh Abu Sofyan bin Al-Haris ini, Wak, terus berlangsung tuh hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga akhirnya setelah 20 tahun menentang Rasulullah, alhamdulillahnya atas izin Allah, hidayah pun datang mengetuk hati Abu Sofyan. Nah, penasaran kalian kan dengan gimana kisah keislamannya Abu Sofyan? Nah, simak baik-baik, masuk. Nah jadi Wak, seiring berjalannya waktu, kekuatan kaum muslimin di Jazirah Arab kan jadi semakin menguat tuh. Walaupun banyak sekali musuh yang berkali-kali berusaha melumpuhkan kaum muslimin, tapi hal itu terus aja jadi gagal gitu. Rasulullah dan pasukan muslimin tidak pernah gentar, justru makin menguat mereka. Nah di sisi lain Wak, Abu Sofyan bin Al-Haris yang memang sudah memerangi Rasulullah hingga 20 tahun lamanya, pada suatu malam entah kenapa tiba-tiba beliau merenung. Kenapa ya semua peperangan saya melawan Muhammad ini tidak pernah berhasil? Apakah Muhammad dan ajarannya adalah kebenaran? Dalam hati ngomong gitu tiba-tiba. Dan pikiran itu terus menggelayuti benak Abu Sofyan selama berhari-hari kemudian. Sampai akhirnya suatu ketika beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW dan pasukan muslimin akan datang menyerang Mekah. Nah ketika Abu Sofyan mendengar kabar tersebut, entah kenapa hati beliau ini tiba-tiba merasa yakin kali Wak buat masuk Islam. Tanpa menunggu waktu yang lama, beliau pun langsunglah mengajak anak beliau yang bernama Ja'far untuk juga segera menemui Rasulullah SAW. Tambahan info aja Wak ya, dalam setiap peperangan melawan kaum muslimin, Abu Sofyan ini selalu mengajak Ja'far anaknya untuk ikut serta. Jadi Ja'far ini sejak kecil memang sudah diajarkan untuk memerangi dan juga membenci Rasulullah Wak. Akhirnya Abu Sofyan ini ingin masuk Islam, dia pun juga mengajak Ja'far untuk masuk Islam juga, biar mereka sama-sama taubat lah gitu. Nah dah tuh kan Wak, singkat cerita, pergilah Abu Sofyan dan juga anaknya Ja'far menemui Rasulullah SAW. Nah pada saat itu Wak, Rasulullah dan pasukannya beliau sudah mulai bergerak nih mau ke Mekah. Dah Abu Sofyan pun segeralah memasuki wilayah perkemahan Rasulullah untuk menemui beliau. Mengetahui kedatangan Abu Sofyan, Rasulullah seketika langsung menolak Wak, ditolaknya. Kenapa? Karena Rasulullah merasa bahwa kejahatan yang dilakukan Abu Sofyan terhadap agama Islam dan juga terhadap beliau sendiri sudah sangat kelewat batas gitu Wak, dan hal itu juga betul-betul melukai hati beliau. Alhasil Abu Sofyan yang ditolak kedatangannya ya cuman bisa nunggu di luar kemah aja lah Wak, sampai Rasulullah keluar nih. Tapi sayangnya pada saat Rasulullah keluar dan Abu Sofyan mengejar beliau, Rasulullah terus memalingkan wajah dari Abu Sofyan Wak. Penolakan Rasulullah ini sesungguhnya sangat manusiawi Wak. Bagaimanapun Rasulullah adalah manusia yang juga bisa merasakan sakit hati. Dan kebetulan pula pada saat itu tidak ada wahyu nih yang turun untuk menegur Rasulullah. Rasulullah pun jadi terbawa perasaannya hingga beliau terus menolak kehadiran Abu Sofyan. Nah karena Rasulullah terus menolak kedatangannya Wak, Abu Sofyan bin Al-Haris ini pun langsung berinisiatif tuh untuk melakukan sesuatu yang cukup ekstrim. Kalian tahu, pada saat itu juga, pada saat dikacangin sama Rasulullah lagi tuh istilahnya ya, beliau datang lagi nih dengan membawa anaknya yang masih kecil, bukan Ja'far, anaknya masih usia 5-6 tahunan lah Wak. Terus di depan kemah Rasulullah beliau berkata, andai saja Rasulullah tidak mau menerimaku, maka aku akan putuskan tangan kedua anakku ini dan aku akan pergi meninggalkan kota Mekah sampai dimanapun aku akan pergi hingga Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan aku dalam keadaan kafir ini. Itu kata Abu Sofyan. Nah pas Abu Sofyan menyampaikan ucapan itu, Rasulullah dengar nih. Rasulullah tahu bahwa Abu Sofyan ini adalah orang yang tidak akan pernah mengingkari ucapannya sendiri. Apapun yang dia katakan
seakan-akan itulah yang akan dia lakukan. Alhasil apa? Rasulullah pun langsung keluar dari kemah beliau untuk menemui Abu Sofyan. Dan dari sanalah Rasulullah pun menerima keislamannya. Dan di momen itulah Abu Sofyan pun membaca syahadat dan beliau resmi memeluk agama Islam. Nah tapi nih meskipun Abu Sofyan radhiyallahu anhu ini sudah memeluk agama Islam, sesungguhnya pada saat itu masih ada perasaan yang mengganjal gitu dalam hati Rasulullah. Bagaimanapun Abu Sofyan ini adalah orang yang pernah dengan keji menyakiti beliau selama 20 tahun lamanya. Lama loh itu, Wak. Nah mengetahui hal itu Abu Sofyan pun begitu gigih, Wak, berusaha untuk membuktikan keseriusannya pada Rasulullah bahwa saya sudah bertobat, saya akan setia sama kamu Rasulullah, kayak gitu loh. Dan akhirnya sebagai seorang penyair yang ulum, Abu Sofyan pun menggunakan kemampuannya itu untuk membuat syair yang berisi pujian dan juga sanjungan terhadap Rasulullah SAW dan juga agama Islam, Wak. Dalam syairnya dia berkata, sang penuntun telah menuntunku ke jalan Allah, padahal dulu dalam kejam dan bengis aku mengusirnya. Aku diseru dan dianggap sebagai bagian dari dirinya, sekalipun aku tidak mengaitkan diriku dengan dirinya. Sementara aku menghalangi dan berpaling darinya. Artinya kayak gini, Wak, walaupun dulu Abu Sofyan ini begitu jahat sama Rasulullah SAW, Rasulullah ini tetap mengakuinya sebagai sepupu. Padahal di saat yang bersamaan Abu Sofyan ini selalu dengan lantang berkata, dia bukan sepupuku gitu loh, dia bukan sepupuku, selalu kayak gitu. Udah mulai lah itu kan syair-syair. Lanjut lagi nih, Wak, Abu Sofyan kembali bilang lagi, mereka bukan orang yang berucap dengan hawa nafsu. Siapa yang seperti itu? Meski pandai akan didustakan dan tercela. Kini ingin kuraih kerelaan mereka meskipun tak akan menyertainya. Dan ia menunjukkanku pada kebenaran, orang yang pernah aku usir sejadi-jadinya. Artinya Abu Sofyan tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang benar. Beliau tidak berucap berdasarkan nafsu, dan siapapun yang melakukan perbuatan seperti Rasulullah pasti akan ada yang mencela. Termasuk Abu Sofyan yang dulu paling sering kali mencela Rasulullah. Tapi sekarang setelah beliau masuk Islam, beliau begitu ingin meraih keridhaan Rasulullah dengan selalu menyertai beliau gitu loh. Abu Sofyan terus-terusan itu menuliskan syair-syair yang berisi pujian-pujian pada Rasulullah. Beliau juga mulai itu menunjukkan kebaikan-kebaikan sebagai pembuktian bahwa dia betul-betul udah bertobat tuh. Beliau terus tuh mengeluarkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin, dan beliau juga menggunakan lisannya untuk membela Islam serta untuk menyampaikan kebenaran. Nah, segala upaya yang dilakukan Abu Sofyan radhiyallahu anhu itu pun akhirnya membuahkan hasil, Wak. Kalian tahu, kegundahan yang semula masih mengganjal kali dalam benak Rasulullah ini perlahan-lahan pun mulai sirna. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah peristiwa besar yang akhirnya membuat Rasulullah SAW dengan tulus, ikhlas menerima dan juga memaafkan Abu Sofyan. Penasaran? Masuk. Nah jadi ceritanya, Wak, tidak lama setelah Abu Sofyan masuk Islam, terjadilah ini peristiwa pembebasan kota Mekah, ya kan. Jatuhnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin dengan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ini seru kali, Wak, nantilah ya kita bahas khusus ya. Dan setelah pembebasan kota Mekah ini terjadi, di tahun 9 Hijriah pecahlah itu peperangan antara kaum muslimin melawan kaum Hawazin yang disebut sebagai perang Hunain ya. Nah perang Hunain ini, Wak, merupakan peperangan yang sangat besar dalam sejarah Islam. Nah perang Hunain ini, Wak, adalah perang yang sangat besar dalam sejarah Islam, di mana pada saat itu pasukan muslimin berjumlah 12.000 orang, begitupun dengan jumlah pasukan lawan yang juga sama-sama berjumlah 12.000 orang nih. Tapi liciknya suku Hawazin atau suku musuh ini menambah pasukan mereka dengan mengikut sertakan seluruh wanita dan anak-anak. Alhasil jumlah kaum musuh ini hampir mencapai 30.000 orang, 2 kali lipat ya. Tapi tanpa sepengetahuan kaum muslimin nih, Wak. Nah singkat cerita, berangkatlah itu kan Rasulullah dan juga pasukan muslimin menuju ke lembah Hunain. Nah dengan pasukan yang sangat besar itu, salah seorang sahabat pun berkata, kita tidak akan kalah dengan jumlah ini ya Rasulullah, kata sahabat nih. Nah ini nih, Wak, jadi pelajaran juga buat kita semua ya. Walaupun mungkin kita tidak bermaksud untuk berbangga hati, tapi ucapan seperti yang disampaikan oleh salah satu sahabat Rasul ini sebenarnya memuat kesombongan gitu, Wak, dan terkesan meremehkan musuh-musuh di depan itu. Meremehkan sesuatu walaupun yang diremehkan ini adalah musuh yang kafir, tetap saja merupakan perbuatan tercela, Wak, ya. Dan di sana Rasulullah pun mengingatkan bahwa kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan kita, bukan karena jumlah pasukan, kata Rasul. Nah, dia tua singkatnya sampailah Rasulullah dan pasukan muslimin di lembah Hunain.
Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, lembah itu sudah lebih dulu dikepung sama pasukan Hawazin tadi. Mereka buat tuh parit-parit dan bersembunyi di dalam parit tuh. Kaum muslimin nggak tahu. Nah pas pasukan muslimin turun ke lembah, disitulah mereka dengan membabi buta langsung menusuki pasukan muslimin dari bawah. Nah Rasulullah SAW yang pada saat itu masih berada di atas lembah tidak mengetahui nih apa yang terjadi di bawah. Karena memang kondisi lembah tuh curam kali dan penyerangan dari musuh yang berlangsung pada saat itu tuh cepat kali. Pasukan muslimin yang sudah terlanjur turun itu banyak yang terluka dan mereka berusaha untuk balik naik lagi. Nah di saat yang bersamaan pasukan yang ada di atas lembah ini juga gerak turun. Bertabrakan lah jadinya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama kondisi peperangan pun seketika jadi kacau. Pasukan muslimin banyak yang terluka termasuk kuda-kuda dan juga unta-unta mereka. Dari situlah tersiar kabar bahwa pada saat itu sudah terjadi pembantaian. Bahkan nih ya Khalid bin Walid, panglima perang yang pernah kita bahas di video sebelumnya, sampai sempat dikira meninggal dalam perang itu. Saking kacaunya peperangan itu hingga menyebabkan banyak sekali pasukan muslimin yang ketakutan dan pergi tuh meninggalkan kancah peperangan. Dan kalian tahu dari 12.000 pasukan cuman menyisakan 100 orang saja yang masih bertahan bersama Rasulullah di perang tua. Sisanya kabur. Nah di tengah kekacauan itu Rasulullah SAW pun memanggil pasukannya untuk berkumpul di sekitar beliau. Rasulullah berseru, "Wahai muslimin, aku adalah nabi dan tidak ada kebohongan dalam hal itu. Dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib." Nah sekedar informasi aja nih ya. Ayahnya Rasulullah kan Abdullah, tapi Abdullah sudah wafat sejak Rasulullah kecil ya kan. Alhasil Rasulullah pun diasuh sama kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah SAW menyebut dirinya sebagai anak dari Abdul Muthalib karena sang kakek sudah dianggap sebagai ayah beliau sendiri gitu ya. Nah lanjut lagi. Setelah berkali-kali Rasulullah SAW menyampaikan seruannya beliau itu, sayangnya pada saat itu hanya beberapa orang aja yang mendengar seruan Rasulullah. Hanya segelintir pasukan yang sama sekali tidak melarikan diri dan tetap berada di sisi Rasulullah. Dan salah satunya adalah siapa? Betul, Abu Sofyan bin Al-Haris. Di momen itu ketika berhadapan dengan musuh, Abu Sofyan ini langsung loncat dari kudanya sambil pegang sebilah pedang tuh. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Sofyan begitu menginginkan mati syahid di bawah pedang tersebut tuh. Nah melihat kesungguhan Abu Sofyan dalam berperang di jalan Allah ini, seseorang pamannya Nabi yang bernama Abbas radhiyallahu anhu pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, dia adalah saudaramu, putra pamanmu Abu Sofyan, maafkanlah dia," kata Abbas. Nah setelah mendengar seruan itu dan setelah melihat sendiri keberadaan Abu Sofyan yang tidak gentar di tengah peperangan, Rasulullah SAW pun langsung berkata, "Aku telah memaafkannya. Semoga Allah mengampuninya atas setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku di zaman dulu," kata Rasulullah kayak itu. Aduh merinding aku. Dan kalian tahu tidak lama kemudian Rasulullah pun menoleh ke arah Abu Sofyan seraya berkata, "Demi Allah, engkau adalah saudaraku." Masya Allah. Nah Abu Sofyan yang mendengar ucapan Rasulullah itu seketika bergetar langsung hati beliau. Kata Abu Sofyan, di momen itu beliau begitu gembira sampai-sampai rasanya beliau macam melayang. Beliau pun langsung bersimpuh ke kedua kaki Rasulullah dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir di kedua pipinya atau kalian. Dan beberapa saat kemudian seolah mendapatkan suntikan keberanian yang sangat besar. Abu Sofyan kembali bangkit dan dengan gagah berani beliau langsung melawan musuh-musuh yang ada di sekitar Rasul. Gak ada rasa takut sama sekali. Beliau ini langsung menunggangi lagi bagal persilangan antara kuda dan keledai sambil dengan tangan kanannya menggenggam sebelah pedang dan langsung maju melawan musuh di depan. Langsung bahagia gitu, langsung happy. Nah dia lah tuh kan singkat cerita, setelah sempat kalah di awal peperangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung menganugerahkan kemenangan di tangan kaum muslimin dalam perang Hunain tersebut. 30.000 lawan 100, menang kaum muslimin. Mantap kali. Nah saking hebatnya peperangan itu sampai-sampai di waktu di kaca peperangan itu debu-debu pun masih terus berteberangan itu menghalangi pandangan mata. Nah di momen itu waktu debu-debu masih melayangnya, samar-samar Rasulullah SAW melihat ada seseorang di dekatnya yang masih dalam posisi memegang kekangan leher kuda. Karena Rasulullah nggak tahu fulan ini siapa, Rasulullah pun bertanya, "Siapakah engkau?" Mendengar pertanyaan tersebut, seseorang itu pun menjawab, "Aku adalah putra ibumu, sepupumu, putra ibu susuanmu, ya Rasulullah." Nah ketika mendapatkan jawaban tersebut, Rasulullah pun langsung tahu siapa orang itu sebenarnya. Dia adalah orang yang sama yang beberapa saat tadi berada di sisinya dan terus membelanya. Dia adalah sahabat Rasul yang mulia, yaitu Abu Sofyan bin Al-Haris. Mengetahui hal tersebut dari dalam hati Rasulullah dengan penuh ketulusan, Rasulullah SAW pun menyampaikan sesuatu yang lagi-lagi membuat hati ini bergetar. Kalian tahu, di momen itulah beliau berkata, "Aku berharap kau menjadi pengganti Hamzah.
Abu Sofyan bin Al-Haris adalah termasuk keluargaku yang terbaik setelah dia masuk Islam. Aduh, mau menangis aku. Kebayang gak kalian, Wak? Yang dulunya menyakiti hati Rasulullah sedemikian parah ternyata bisa berubah menjadi salah satu keluarga terbaik Rasul. Ya Allah, Masya Allah, aku mau nangis. Nah terus Wak, setahun setelah terjadinya perang Hunain, tepatnya pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW pun memimpin haji wada atau haji perpisahan, Wak. Sepulangnya dari haji tersebut, Rasulullah barulah itu mulai jatuh sakit kan, hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Wafatnya Rasulullah pun membuat begitu banyak orang merasakan sedih dan juga kehilangan. Termasuk salah satunya Abu Sofyan bin Al-Haris, Wak. Karena Abu Sofyan betul-betul merasa kehilangan sosok Rasulullah, beliau pun mulai lagi lah itu kan menuliskan syair-syair untuk menyampaikan perasaan beliau itu. Di salah satu syairnya beliau berkata, "Aku tidur gelisah hingga malamku menjadi tak lelap. Sedang musibah di malam saudaraku terasa begitu lama." Artinya, Wak, pada saat Rasulullah meninggal, hari-hari itu berjalan begitu lambat kali sampai beliau ini nggak bisa tidur gitu, Wak. Tangisan begitu membahagiakan diriku dan itu atas apa yang menimpa muslimin tergolong ringan. Artinya, kalaupun ada muslimin tertimpa musibah, misalnya kalah lagi tuh dalam peperangan ya kan, itu masih tergolong musibah kecil bagi Abu Sofyan, Wak. Tapi musibah kesedihan dari meninggalnya Rasulullah adalah musibah yang sangat-sangat besar. Sungguh musibah kami begitu besar dan agung kala di sore hari itu dikatakan Rasulullah telah tiada. Kami kehilangan wahyu dan turunnya ayat di tengah kami, di mana Jibril biasa datang dan pergi membawanya. Itulah sesuatu yang paling pantas dan layak membuat jiwa makhluk terbang atau hampir melayang. Artinya, Wak, dengan datangnya wahyu dari langit yang disampaikan langsung melalui Rasulullah, itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan dan menggembirakan gitu loh. Tapi sayangnya hal itu juga sudah terputus bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Seorang nabi yang menghilangkan keraguan dari kami dengan yang diwahyukan padanya dan dengan yang disabdakannya. Ia menunjuk kebenaran hingga kami tidak takut dilanda kesesatan. Dan sang Rasul bagi kami adalah petunjuk jalan. Kami tidak melihat di antara orang hidup yang sepertinya. Dan dari orang yang mati tidak ada yang setara dengannya. Artinya, selama Rasulullah hidup, beliau adalah orang yang terbaik. Dan pada saat beliau meninggal pun tidak akan ada yang setara dengannya. Merinding aku, ya Allah. Dan sejak meninggalnya Rasulullah SAW itu, Abu Sofyan pun selalu memanjatkan doa yang sama kepada Allah. Di dalam doanya beliau meminta, "Ya Allah, bila memang ajalku sudah saatnya tiba, maka matikanlah aku karena aku ingin bersama dengan Rasulullah di akhirat sana." Begitu rindunya beliau sama Rasulullah, Wak, sampai-sampai Abu Sofyan ini tidak rela berpisah lama-lama dengan beliau. Nah terus, Wak, beberapa saat kemudian entah kenapa nih tiba-tiba muncul satu firasat dalam hatinya Abu Sofyan. Dimana pada saat itu beliau ini merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Nah karena firasatnya itu, Wak, beliau pun segera langsung menggali sebuah liang lahat untuk dirinya sendiri. Dan setelahnya beliau segera langsung menghampiri istri dan anak-anaknya seraya berkata, "Jangan kalian menangisi aku karena semenjak aku masuk Islam sudah tidak pernah lagi aku berbuat dosa. Kemungkinan besar aku akan meninggal beberapa hari lagi. Maka jangan tangisi aku," kata beliau. Nah sebelum hari wafatnya tiba, Abu Sofyan pun pergi tuh menunaikan ibadah haji. Dan pada saat itulah ketika seorang tukang cukur sedang mencukur rambut beliau, tanpa dia sadari ternyata di kepalanya Abu Sofyan ini ada macam kutil gitu, Wak. Secara tidak sengaja tukang cukur itu memotong kutil tersebut sampai berdarah nih. Beberapa riwayat Syahih menyebutkan bahwa kejadian itulah, Wak, yang menjadi penyebab wafatnya Abu Sofyan bin Al-Haris. Dan Abu Sofyan bin Al-Haris pun wafat pada tahun 20 Hijriah, Wak. Jasad beliau disolatkan langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sesaat kemudian beliau pun dimakamkan di liang lahat yang memang sudah digalinya sendiri. Nah tempat dimakamkannya Abu Sofyan bin Al-Haris ini, Wak, berada di wilayah pemakaman Baqi, yaitu salah satu kuburan di muka bumi yang didoakan oleh Nabi agar seluruh penghuninya mendapatkan pengampunan dosa, Wak. Dan selain dimakamkan di tempat yang sangat mulia itu, para sahabat pun meyakini bahwa Abu Sofyan radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan syahid. Hal ini semakin diperkuat dengan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Sofyan radhiyallahu anhu merupakan salah satu orang yang mendapatkan jaminan surga. Jadi ceritanya nih, Wak, ya, semasa hidupnya dulu Rasulullah SAW pernah melihat beliau ini sholat di masjid. Kemudian Rasulullah berkata, "Dia anak pamanku Abu Sofyan bin Al-Haris. Perhatikanlah,
Dialah orang yang paling pertama masuk masjid dan paling terakhir keluar. Pandangannya tidak pernah beranjak dan tetap menunduk ke tempat sujud. Dialah ketua pemuda di surga. Masya Allah. Semoga kita bisa dipertemukan dengan beliau di surga, wa ya amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang sahabat Rasul yang mulia, yaitu Abu Sofyan bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Kisahnya Abu Sofyan bin Al-Haris ini betul-betul gambaran nyata tentang bagaimana hati manusia ini mudah dibolak-balikkan Wak ya. Yang tadinya pernah dekat kali sama Rasul, kemudian jadi membenci Rasul. Dan yang tadinya udah benci sebenci-bencinya sama Rasulullah, dengan mudah Allah bisa mengetuk hatinya hingga beliau memasuk Islam. Bahkan gak cuma masuk Islam aja Wak ya, beliau ini juga betul-betul bertaubat dengan membuktikan betapa setianya beliau dalam membela Rasulullah SAW. Dan dari kisah ini kita juga sama-sama belajar bahwa sebesar apapun dosa kita di masa lalu, selagi kita mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbuka dengan sangat lebar. Memang betul Wak, manusia ini dilihat dari bagaimana kondisinya ketika dia meninggal. Macam Abu Sofyan bin Al-Haris, meski dulunya beliau ini menentang Rasulullah, tapi akhirnya beliau wafat dalam keadaan beriman dan dijamin masuk surga. Bahkan beliau juga lah yang akan jadi ketua para pemuda di surga. Masya Allah, mumpung masih bulan Ramadan nih Wak, ayolah banyak-banyak kita mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala Wak ya. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang beriman dan kelak akan dikumpulkan di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin ya Allah, amin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.